Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam ranah kajian majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada hari ini pula kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah kita bahas pada pembahasan kemarin berkenaan tentang peranan qadi atau hukum menjadi seorang hakim di dalam negeri Islam. Ya, syarat-syarat dan rukun-rukun menjadi seorang hakim itu sudah sebahagian kita bahas pada pembahasan yang ke minggu yang sudah lalu. Salah satu daripada syarat menjadi hakim yang telah kita bahas pada hari kemarin adalah seorang hakim harus menguasai 71 ilmu, ya, 71 ilmu. Maka kalau tidak menguasai 71 ilmu itu, dia tidak sah menjadi seorang hakim. Maka segala keputusan-keputusannya itu, kebijakan-kebijakannya itu tidak sah dalam Islam. Kuat, konkret, betul-betul harus kita sebut tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena dia tidak memiliki 71 ilmu. 71 ilmu itu sudah kita bahas. Yang telah tabuh dia adalah ilmu muamalah, ilmu rahan, ilmu taflis, ilmu hajar, ilmu suluh, ilmu musaqat, ilmu ijarah, ilmu qarat, ilmu ayyal mauti, ilmu waqaf, ilmu syufa'ah, ilmu ghasab, ilmu laqid, ilmu ji'alah, faraid, ilmu isya, ilmu mutallaq, ilmu nikah, ilmu fai', ilmu wadi'ah, ilmu khiyar. Ya, yang mudah-mudah lagi anak datang. Anak ni hakim di Aceh mudah lagi. Belum sebutkan 70 tahun ya. Yang sebutkan bahagia mana anak. Enggak ada di dunia ini lagi hakim yang memiliki 71 ilmu itu. Lalu bagaimana tengku hukumnya seorang hakim yang dia tak memiliki 71 ilmu itu? Nah, kita bahas pada hari ini. Nah, apakah misalnya pertanyaannya adalah sahkah kalau seorang hakim yang tak mungkin lagi di dunia ini memiliki ilmu itu sehingga dia menjadi hakim, menyuhan dia ke hakim, man kiban sih anak dia hakim kan mungkin dah minta lagi betul nak orang tanya orang tengku, kayaknya nggak ada lagi tengku 71 ilmu yang dikuasai hakim hari ini, nggak ada lagi, tapi sedikitnya yang itu adalah yang mudah-mudahan lagi nanti bana pematang tahjud hakim. Hari ini insyaAllah kita akan bahas. Ya, ingat, ini kitab ini kita belajar seolah-olah langsung dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Jadi kita langsung kita belajar Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya hanya lisan saya menyampaikan ilmu beliau dan membantu beliau menyebarkan ilmunya kembali. Jadi Dino seolah-olah nyo yang kita nyo tadu no seolah-olah hadirlah Syekh wala. Tabutlah bapaknya. Cocoklah dia banyak. Cuman dia cocok tu tak praktik kan, tak praktik lagi dia dah cocok dah. Sekian kak. Nah, kita lanjutkan pembahasan berkenaan tentang peran menjadi qadi atau peran menjadi hakim. Berkata imam kita Syekh Abdul Rauf As-Singkili, apa kata beliau? Bermula apabila tertentulah akan seorang menjabat jabatan qadi seperti syarat yang tersebut dahulu itu, niscaya wajiblah atas berkenankan dia tatkala dinaikkan oleh raja-raja akan dia qadi, dan wajib atas menuntut dia. Nah, dikatakan oleh Syekh Kuala, kalaulah lam tabuh nangro, lam tabuh kampung, lam tabuh wilayah, dalam satu wilayah di Aceh ini memiliki 71 ilmu itu, dan seorang pemimpin, baik gubernurkah dia, bupatikah dia, rajakah dia, mengangkat orang yang memiliki 71 ilmu itu, wajib hukumnya dia menerimanya. Maka Dino memang dah rencana kerja tak angkat tiro ulama jika qadi, maka ulama itu harus wajib dia terima.
Kenapa wajib? Orang bertanya, kenapa Syekh Wala wajib? Syekh Wala memberikan jawaban seperti jawaban kemarin. Apa kata Syekh Wala? Itu ibarat orang yang sedang lapar, beri makan, mau nggak mau dia harus terima. Nah, begitulah kondisi dunia yang hakim-hakim zaman sekarang itu hakim tak ada lagi kualitasnya dan kuantitasnya sesuai Islam. Ibarat orang sudah lapar, maka wajib mengangkat hakim yang memiliki ilmu ini. Lalu bagaimana Tengku kalau memang hakim sekarang tak lagi seperti mana yang jelaskan oleh Syekh Wala? Oh, hanya bahaya dah. Saya katakan segala hukum-hukum yang dia berikan itu tidak sah. Ya. Maka Syekh Wala berkata di dalam kitab yang bernama Najmul Wahhaj. Ikut Syekh Wala. Dalam kitab yang bernama Najmul Wahhaj, jikalau enggan ia daripada menjabat jabatan qadi pada masalah ini, niscaya digagah atasnya. Karena segala manusia itu berkehendak pada ilmunya dan bicaranya. Salah seorang yang diangkat oleh gubernur dan dia memiliki ilmu seperti mana syarat menjadi qadi, dia tak mau, harus dipaksa. Nah, ini hukum. Dalam kitab Najmul Wahhaj, kata Syekh Wala. Kamu saya angkat jadi qadi mau? Kenapa saya? Ya, karena kami sudah melihat ilmumu bahwa kamu sudah memiliki ilmu 71 itu. Maka kami mengangkat kamu menjadi qadi. Kalau dia tak mau, maka dalam hukum Islam wajib dipaksa. Siapa yang bilang itu? Syekh Wala. Apa kata Syekh Wala? Yang demikian itu juga dijelaskan oleh kitab Najmul Wahhaj. Kalau ini hanya pengarang, so Najmul Wahhaj itu pengarang. Begitu. Ya. Maka ya adalah rupa masalah ini umpama seorang yang lapar, yang lalu bahas. Ya. Kenapa harus dipaksa? Seorang awam datang, raja. Kenapa raja harus memaksa qadi ini harus diangkat menjadi seorang qadi? Seorang yang seorang qadi padahal dia tak mau. Itu ibarat seperti orang lapar. Seluruh dunia sudah lapar, mau tak mau harus dikasih makan. Tapi dia nggak mau makan, Dengku. Bagaimana? Dipaksa. Saya tembak kamu kalau nggak makan. Nah, itu sah paksaan itu. Makan, wajib. Begitu juga qadi. Qadi sekarang sudah miskin akan ilmu pengetahuan agama Islam. Maka saya hukum kamu kalau kamu tak mau jadi seorang qadi. Begitu seharusnya cara bermain untuk mengangkat seorang qadi. Kak. Adapun segala syarat qadi, itu penting. Segala syarat. Maka orang punya kaji ke qadi, yang tergolong dia qadi harus mumpung dari syarat-syarat qadinya. Menurut Syekh Wala, segala syarat qadi itu maka seperti mana yang telah disebutkan oleh Syekh Zakaria Al-Ansari dalam kitab Fathul Wahhab, hendaklah ada ia Islam. Yang pertama, qadi harus dalam keadaan Islam. Lalu apa hukumnya dalam satu negeri yang hakimnya bukan hakim Islam? Enggak sah hukum. Ini Jakarta kadang orang itu mau pakai hijab qadi, hijab hakim kan? Laki hukum, laki keadilan. Sedangkan hakimnya kaum Islam. Bagaimana hukumnya? Enggak sah. Faukunan, gua lebih kan dua. Cek wala orang tu mau. Ya. Dan dia disepakati oleh Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian syarat menjadi qadi, menjadi hakim itu dia harus merdeka, tak boleh dalam keadaan budak. Kenapa budak tak boleh? Karena budak belum merdeka. Maka menjadi seorang qadi harus merdeka. Kemudian harus adil. Itu ya, sudah pasti. Adil. Dan mendengar lagi melihat. Harus sehat. Qadi harus sehat pendengarannya dan harus sehat penglihatannya. Itu syarat menjadi seorang qadi. Kemudian kata Syekh Wala, qadi juga harus tahu berkata-kata lagi memadai pada pekerjaan hukum dan mustahil. Apa itu? Harus pandai berbicara. Ladung na orang
le ilmu hanya berbicara. Nah modelnya. Harus qadi harus bisa pandai berbicara. Ya, kemudian apalagi Tengku, apalagi Syekh Wala bahawa syarat menjadi seorang qadi, dia harus minimal harus mengerti tentang hukum dan istilah mujtahid. Nyo yang hanai. Ijtihadnya pun ittifaqu al-ulama ba'da wafati Rasulillah fi asrin min usul. Dalam usul lagi iaitu kesepakatan seluruh para ulama yang terjadi setelah masa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tiada, maka muncullah hukum baru, buat situlah adanya nanti ijtihad. Nah, orang yang menjalankan ijtihad disebut dengan mujtahid. Seorang qadi harus faham ilmu mujtahid. Tak perlu dia faham bagaimana cara berijtihad. Dia harus faham ternyata Imam Syafi'i begini hukumnya. Ternyata Imam Hambali begini hukumnya. Ternyata Imam Hanafi begini. Yang mentongkak kaki. Hana payah ketemu dengan tak duduk di hana. Itu seorang qadi harus faham tentang ilmu ijtihad. Ya. Ini kita yang jadi tidak terdampak di dalam masa itu. Quran naik dalam api, kamu lampisi. Kita baca apa? Kita menjelaskan tempat. Apakah ijtihad seperti ini? Kita benar pun. Api, jadi Quran dalam api. Jadi ini kan beliau dapat, hanya mungkin matematikanya kan api. Kita dapat wazan api yang di karena untuk Quran api yang kita mulai yang tidak yang boleh belum kalau kita buka kitab mazhabnya lupa. Yang menyerta pakai ilmu kias merumpuk. Ilmu kias. Kias ni lagi yang HP yang ibarat hati. Dan HP punya tamu dalam WC. Selama hana tapu di Quran, hana tapu de Quran, hana tapu baca Quran, nya hana mengalah. Tapi punya tapu de, tapu get ringtone lo, ringtone adan Quran, hanya juga masalah. Nanti yang dota yang urutnya nanti. Maka tapu mati ada. Kadang urutnya kan urut lamiti kan HP dulu. Itu kan ngomong mana? Kopi kan kena. Kena ya. Nya termasuk paper paper yang menyujuk pakai. Ada katanya apa ada buka, kada paper Allah kan okey. Nya batinya ni mati. Lagi angka. Maka ketika orang bertanya, wahai Syekh Wala, bagaimana definisi Syekh tentang mujtahid? Beliau berkata, orang yang tahu akan segala hukum Quran. Yang segala. Yang Syekh Wala jawab. Apa itu? Orang yang tahu akan segala hukum Quran. Bila kita pakai bahasa segala, berarti harus faham tentang Quran. Ini syarat menjadi seorang hakim. Dan dia juga harus faham tentang hadis dan kias dan segala baginya. Harus faham kias. Kias itu apa? Kias itu raddul far'i ila asli bi alatin tajmuha. Kan lagi yang definisi, yaitu mendatangkan hukum baru dicocokkan dengan hukum lama. Terjadilah hukum. Lagi contoh kias. Nabi tidak menyebutkan wajib zakat beras karena makanan pokok di masa itu adalah gandum, kurma, anggur. Nah, itu makanan pokok Arab. Lalu pertanyaannya, ketika hadis ini dibawa ke Indonesia, sedangkan makanan pokok orang Indonesia bukan gandum, beras, maka boleh hukumnya. Status hadisnya masih bisa dipakai. Nanti dipakai dengan cara apa? Dengan cara kias. Kias. Contoh lain, di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang berbicara tentang haramnya memukul orang tua. Haramnya memukul orang tua. Tak ada satupun dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kita diharamkan memukul orang tua. Yang ada adalah haram kita berkata pada orang tua. Wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma.
Yang nonton anak. Maka itu bidlah. Tanya umat tengkungnya tak apa huruf dua berarti je. Yang hadir kan dah. Lagi ya. Ini kias, dipakai kias. Ya, pakai kias. Bagaimana caranya? Ini dalam usul fiqh disebut nanti dengan kias illah. Kias ada 3, ada kias illah, ada kias syabah, nanti satu lagi ada kias munawi. Itu sistem-sistem itu dipelajari oleh para imam mujtahid. Maka memukul itu diharamkan. Dari mana asal hukum haram? Diolah melalui dengan ijtihad. Salah satu alat ijtihad kias. Sekarang pertanyaannya, apakah seorang qadhi di dunia ini faham tentang ilmu kias itu? Kalau tak faham, maka dia tidak sah menjadi seorang hakim. Berarti, tercok di kesimpulan dulu, seluruh dunia ini bisa dikatakan tidak ada lagi orang yang memiliki kapasitas menjadi qadhi yang dalam Islam sebenarnya. Yang bahaya adalah waktu kita adalah hukum keadilan. Dia memutuskan hukumnya itu tidak sah. Kalau hukumnya tidak sah, maka hasil hukum tidak sah. Perkara yang kita nyatakan sah sih. Yang tinggal tamai yang kita hidup akhirat. Maka wajar kata para alim ulama termasuk Syekh Kuala, urang punya kaji hakim, nyan aki neraka kapasti dalam kaki neraka, kaki sebelah kiri dalam neraka. Kaki sebelah kanan surga. Berarti lebih mangat je orang awamnya aki belah dengan belahuinya kalau nanti orang tak mau pulang neraka pulang surga. Tapi menjadi seorang hakim, kaki kiri sudah di neraka, kaki kanan sudah di surga. Itu sudah ditentukan Allah. Ya, habis tak kerja orang sirah hakim yang mengerti segala hukum Quran, baca kunut untah je. Ni jawaban Syekh Kuala ni. Orang bertanya, Syekh, wahai Syekh Kuala, ni seolah-olah ada beliau di sini. Ni kita pegang beliau, ruhnya hidup. Saya tanya sama Syekh, bagaimana maksud ijtihad menurut Syekh? Apa kata beliau? Ijtihad itu adalah orang yang tahu akan segala hukum Quran dan hadis dan kias dengan segala baginya. Dan kias dengan segala baginya. Maksudnya firqahnya. Kias ada 3. Kias illah, kias syabah, kias mulawi. Kias illah itu dapat ubah syarat rukun-rukun. Karena kiasnya kan alat, ada disebut dengan asal, ada disebut dengan illat, ada disebut dengan hukum illat, ada disebut dengan hukum asal. Jack Daniel itu tidak ada di masa Nabi dulu, dan cara prosesnya pun tidak seperti itu di masa Nabi Muhammad. Lalu kenapa dia haram? Itu hasil kias daripada hukum dasar dari Nabi bahwa yang khamar itu haram. Tentu khamar masa Nabi dan khamar Jack Daniel kan beda. Lalu kenapa ini jadi haram? Dikias oleh para ulama dengan cara mempelajari asalnya, ilatnya, hukum asalnya, hukum ilatnya. Maka terjadilah hukum. Ini jadi haram. Yang seperti itu. Fahamkah qadhi-qadhi zaman sekarang? Kalau faham, dia sah jadi hakim. Kalau tak faham, maka tak sah jadi hakim. Jadi baik lagi nyo. Jadi ditanya kan tak laju. Mana tak praktek. Mulai hurufnya, ditanya tak mulai ju praktek untuk keluarga sendiri. Betul kira tanya kena je ke hakim. Hanya tak perlu. Walaupun dia kuliah di urusan hakim, ini kita ajarkan. Apakah di IN sekarang ada seperti ini? Seharusnya orang IN wajib belajar ini. Wajib. Orang IN yang membuka jurusan kehakiman wajib kita belajar. Itu yang menurut kata Syekh Kuala. Kemudian mujtahid itu kata Syekh Kuala yang tahu akan orang yang meriwayatkan hadis pada kekuatnya dan dhaifnya. Berarti kata Syekh Kuala, seorang qadhi harus memahami ilmu ijtihad. Salah satunya dia harus faham mana hadis lemah, mana hadis dhaif, mana hadis palsu, mana hadis sahih. Karena ini kembali tulis sudah mempersempit ruang lingkup hakim di dunia sekarang. Semuanya burungnya paham lah ya. Itu dia.
Ya, maka bagaimana itu? Itu panjang sekali. Hadis itu ada 3, ada hadis sahih, ada hasan, ada dhaif. Nanti sahih ada 2, ada sahih li zatihi li ghairihi, hasan li zatihi, hasan li ghairihi. Kemudian dhaif ni bagi 2 lah. Dhaif itu ada dilihat dari sisi riwayat, gugur riwayatnya, dilihat dari sisi gugur matannya. Ada hadis mungkar, macam-macam. Hadis mungkar, hadis matruk, hadis dia harus faham hadis marfu, hadis maktub, hadis mauquf, hadis munqati, hadis mu'dhal, hadis mudrak, hadis istidrak, macam-macam. Maka dia harus faham tentang ilmu hadis. Dan kemudian bertanya lagi, ya Syekh, apa cukup sampai di situ saja seorang qadhi harus faham? Oh tidak, kata Syekh Wala. Dia juga harus tahu akan lughah, bahasa nahwu dan saraf, dan ilmu balaghah. Berarti orang qadhi harus faham ilmu nahwu, ilmu saraf. Ilmu nahwu, ilmu sarafnya. Ana. Dan pi punya mana? Anabi. Banyak ni jadi. Tapi nyo kamu mulai nunggu di Universitas Tengku Cik Pati Gulu. Kamu mulai kamu mulai diterapkan le Tengku sana yang Maludun Taib kan. Dan mahasiswa dino le tubuh nahu sorok kan. Le tubuh nahu sorok, monyo le maghrib, nabu kitab yanah nabu kitab bajuri, nabu kitab monyo tubuhnya wajib mandu. Nahu sorok diuruk. Kecuali orang minggu libur. Nanti dulu kan. Kalau ini Kan dibimbing oleh Tengku Tarmizi ya. kurang biji Muhammad Taib. Muhammad Taib kan yang jamaah danyonya. Tengku Muhammad Taib kan. Lagi. Nah kamu lewat cuba-cuba. Yang titik, menunjukkan titik berarti ada ni. Itu definisi ijtihad menurut Syekh Wala. Maka jika tiada diperoleh akan orang yang menghimpunkan segala syarat yang tersebut itu, maka dijadikan oleh raja yang kuasa akan qadhi seorang Islam yang tidak ia menghimpun segala syarat yang tersebut itu, niscaya sah dan lulus hukumnya karena darurat. Nyo lagi belum tanya muno, lagi tanya bahas muno. Tengku, wahai Syekh Wala, nyo lagi Syekh Wala. Betul kamu nyo hana yang memiliki ilmu yang modern pegah no. Gimana cara man? Maka Syekh Wala menjawab, kalau bisa carilah orang yang hampir bisa menguasai itu. Ini jawaban Syekh Wala. Hampir bisa. Kan menurut tuan di Aceh mentong le urung yang je kuasai. Yang kini urung Dayak. Menurut tuan urung Dayak yang pandai je kaki. Karena urang Dayak mentang belajar ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu Quran, ilmu hadis, qiyas, usul fiqh. Yan mentang. mana ialah banyak ini. Ya, yang ketugasannya untuk maka lentuan berharap dan menyolah hidup oleh Allah tanya. Yang kata kamu sehari, kamu kena pergi Dayak dan Dayaknya itu pergi jurusan. Jadi Dayak tetap Dayak lagi biasa, cuman kelas 8 tu pergi jurusan kehakiman, jurusan sastra, jurusan dalil Quran wal hadis. Yang Dayak kamu. Yang ide almarhum Abdul Hamid Budin. Ya, jurusan ini. Jadi selama tiktonya, selama setahun, yang santri-santri belajar fokus, hanjit mak kita lain. Yang kena cok kitab jurusan dalil Quran wal hadis, Quran hadis, hana lain. Selama tikton. Kalau cok ijazah, yang kelas 8 yang selama tiktonan, belajar terus. Jurusan kehakiman, belajar tentang kehakiman. Hal yang berkenaan tentang siasah, hal berkenaan tentang kehakiman, hal berkenaan tentang muamalah. Tak boleh mengenal ayat. Sastra berarti sastra Arab dan Inggeris. Ya, sastra Arab, Inggeris, orang Inggeris. Ini adalah begitulah metode satu-satunya yang bisa membuat orang Dayak ini bangkit menjadi seorang hakim atau di bidang-bidang lainnya.
Hana ya. Ikhlas Syekh Kuala bunuh dari awal terus bunuh hana Tuhan. Kecuali orang daya. Kan? Jadi ingat kata Syekh Kuala, kalau tidak ada orang yang memiliki ilmu tadi, maka yang setengah saja boleh tetap sah menjadi seorang hakim. Ilan tungku hana train buat nanggung mencorong dan ke hana tip buat balaghah mana mau cuba-cuba. Menurut lagi yang ikhlas Syekh Kuala boleh angkatkan dia apabila tidak ada lagi orang yang bisa menguasai ilmu itu sepenuhnya. Maka hakim itu kata Syekh Kuala hakim darurat. Ya kan? Dibilang oleh Syekh Kuala tadi hukumnya karena darurat. Demikian kata Imam Abu Hasan Al-Bakri radhiyallahu anhu. Dan jika tiada ia tahu akan suatu daripada segala hukum yang tersebut itu sekalipun, kita tanya Mak Syekh Kuala, munyo hana ura kalau tidak ada lagi orang yang bisa menguasai ilmu itu, atau orang yang hanya sebahagian saja menguasai ilmu itu, bagaimana? Kiban Syekh Kuala munyo hana ura yang dua yang betul contoh Cihana ni, kiban kan? Ya, hidup Syekh Kuala. Kata Syekh Kuala, kalau memang tidak ada lagi orang yang menguasai seperti itu, niscaya sah jua hukumnya. Maksudnya hukum yang dia lakukan, amalkan, putuskan, yang dia buat kebijakan itu, dari hukum-hukum itu sah juga. Tetapi tiada sah hukumnya melainkan apabila perbetulan hukumnya itu dengan hukum yang sebenarnya. Bentrok dengan hukum yang sesungguhnya. Ini rawan. Jadi kata Syekh Kuala boleh saja, tapi terjadi kerawanan nanti ke depan. Bentrok dengan hukum yang sah. Kalau hukum yang sah seharusnya begini, lalu dia katakan tidak begini, itu yang bentrok nanti. Itu capek juga. Ulama juga harus turun. Tapi alhamdulillah di Acehnya, alhamdulillah dah ada yang bergalah Syekh Kuala menona mantong di Hidayah. Mantongnya. Beda dari Jakarta, di Yogyakarta, ya, di lain-lain termasuk di Medan. Sudah jarang kita lihat orang yang memiliki kapasitas ilmu seperti ini. Bahkan pun di Yaman pun sudah berkurang orang belajar ilmu adat. Lo nak merumpok tirongan lo tuan, yang katip lo di Yaman. Maka kamu berdiskusi berkaitan tentang ilmu. Dan di Yaman hanya belajar tentang fikih Islam. Tidak menjurus dan tidak fokus pada ilmu balaghah. Sudah mulai meredup ilmu balaghah di daerah Yaman. Bahkan di Arab Saudi sekalipun. Arab Saudi dan negeri Timur Tengah hanya menyimpan naskah saja. Tapi sudah jarang orang belajar tentang ilmu-ilmu itu. Di Indonesia alhamdulillah masih ada. Malaysia tak ada lagi. Brunei sudah mulai berkurang. Dan masih ada satu di India. Di Malibari. Nampak Malibari? Di India. Pakistan pun Di Nafum sih, nak urangkan lagi ada. Dia kena dua bagian. Pakistan dan India. Atas Pakistan dan India belakang. India belakang. Jadi di Al-Azhar, waktu lonjak Mesir, Al-Azhar hanya memberikan satu perizinan untuk bisa langsung S2, anak S1 lagi. Yaitu dari India. Nondanya empat India, dari Dayah Al-Malibari. Ulama. Ya itulah. Syekh Al-Malibari ya. Ini ya. Jadi Al-Azhar mantan terima nya mazhab Syekh Al-Malibari ya. Al-Azhar menyoicok ijazah dari lulusan Al-Malibari ya. Anak pakai S1 lagi langsung S2. Tapi di Aceh Darussalam yang ijazah diakui dari Darussalam Labuan Haji. Labuan Haji diakui ijazah. Yang masa biarnya kan? Biar jamaahnya langsung diakui ijazahnya. Karena waktu itu ikan daftar penilaian langsung diakui yang dites, diakui oleh Al-Azhar. Maka satu-satunya mahasiswa dari Aceh yang kuliah di Al-Azhar yang tak ada S1 lagi langsung S2 adalah almarhum Mawiyah. Langsung diterima S2. Itu diakui karena ya sekarang tak ada lagi. Itu dia. Jadi alhamdulillah yang kena begah bahwa
Katanya di Aceh mantong na daya-daya kan. Yang kapasitas ilmu mantong na dan asli. Masih kuat. Nah, sudah. Maka oleh kerana itu, kata Syekh Wala tadi, kalaulah tak ada lagi orang yang menguasai ilmu itu, bahkan setengahnya saja pun tak ada, maka sah-sah saja dia menjadi hakim. Tapi ingat, harus dikontrol dengan ulama. Ya. Dan kata Imam Zakaria Al-Ansari, dan ketahuilah pada kita bahwasanya diisyaratkan pada mendirikan qadi, orang yang tiada patut menjabat jabatan qadi, akan qadi itu mengetahui ia akan suatu pihak daripada segala hukum syarak yang muktamad. Itu perkataan Imam Zakaria Al-Ansari. Berarti seorang qadi harus mengerti tentang bagaimana hukum-hukum pendapat yang kuat dalam fikih. Mana yang kuat ketika kita solat Allahu Akbar begini atau Allahu Akbar begini? Nah, qadi itu harus paham itu mana yang kuat. Walau sah begini, sah begini. Tapi di situ ada pendapat yang disebut dengan pendapat mu'tamad atau pendapat yang kuat. Seorang qadi juga harus faham bagaimana pendapat-pendapat yang kuat dalam amaliyah, muamalah atau secara umum fikih. Dia harus tahu. Contoh yang jarang kita dengar. Ini contoh yang jarang kita dengar. Ketika qomat, kapan kita bangun setelah qomat? Ni kan? Yang paling umum dah. Betul kan, kita tengok dah prepare sembahyang maghrib, ya kan? Atau sembahyang Jumaat dah. Prepare kan dah qomat, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu. Belum ke kami mendu dah. Nah yang budah, nah yang mendu. Nah yang bengong teman-teman. Jadi yang sunnah itu yang mana? Bangunnya kapan? Apa selesai qomat baru kita bangun? Atau waktu qad qamati shalah kita bangun? Itu dijelaskan di dalam kitab Sabilul Muhtadin. Nah, ada ulama mengatakan waktu qad qamati shalah kita bangun. Ada ulama mengatakan waktu selesai qomat baru bangun. Nah, kedua pendapat ini seorang hakim harus tahu mana pendapat yang kuat di antara dua ini. Nah, gitu dia. Walau sah-sah saja, hanya kan wajib. Hanya harum pi tolong qomat itu mudah lagi. Hanya mudalah man. Ya, lagi. Ya, jadi hakim harus tahu begitu. Ya, kan? Sudah, salah satunya yang paling jelas dan paling simple, contohnya pada kunut. Kunut itu boleh nggak kita pakai tentu dalam subuh? Ya, harus kita pakai, sunnah hukumnya. Kalau tak pakai, apakah sah solat? Sah saja, tapi makruh hukumnya. Kenapa terjadi makruh? Kenapa terjadi sunnah? Itu ada pendapat mu'tamad. Menurut Maliki tak pakai. Menurut Syafi'i pakai. Timbul dua pendapat. Mana yang kuat di sini? Tengku saya ingin mengamalkan, kan nggak mungkin dua-dua saya amalkan. Saya ingin makan satu aja. Mana yang kuat? Nah, hakim harus tahu mana yang kuat. Kenapa hakim harus tahu? Hikmah hakim harus tahu ini, ketika dia berikan hukum nanti, memberikan keadilan hukum kepada orang yang sedang bermasalah, dia harus faham hukum mana harus kuat. Bunuh dia atau tak bunuh. Tahu gitu kan? Ya, contoh, tu'lah tidawra. Hakim, ilan tuan ka putluh tuan ilan tuan puasa. Sedangkan ada pendapat bahawa menyogetanya kamu kerikutun, kita mahkamah dan puasanya. Nah, tak boleh. Hai muka pupuluh tuan. Berlaki yang kekah telah taubat. Itu contoh lagi ni. Nah, tambah pendapat ulama dalam kitab I'anah. Ini pendapat ittifaqnya. Artinya apa? Kalau tahun 2010 tinggal puasa, tak diganti tahun 2011, tak diganti juga tahun 2012, tak diganti juga tahun 2013, itu naik terus tu. Ada 230 naik ya. Berlipat ganda dia, berlipat ganda. Yang betul mana dia? Ini ada pendapat model lagi. Hakim harus tahu itu. Sedangkan umur dia dah 40 tahun, dia balik umur 20. Gimana cara apa? Ya model lagi kan. Nah, muncul pendapat demikian, bagaimana caranya hakim? Nah, ada juga pendapat yang datang
bahwa boleh kita membayar fidyah satu puasa, satu muk beras. Satu muk beras. Kamu berapa tahun tinggal? Saya 40 tahun lah Hakim. 1 tahun berarti 1 bulan 30 hari puasa. Maka 30 hari 30 mut. 30 mut kalau bahasa liter berarti 3,1 liter. Maka dihitung kalau 30 kali 3,1 liter berapa beras yang kamu munculkan. Itu satu pendapat. Satu pendapat yang lain tak boleh pakai mut. Harus diganti dan berlipat-lipat gandanya. Bagaimana caranya? Nah, kita bertanya kepada ulama ini. Bagaimana caranya? Kumpulkan seluruh keluarga. Gantikan dengan puasa. 3 puasa. Berapa orang? 10 orang. Maka kasih 10 orang itu. Contoh, 30 hari. Maka bagi ke 10. 30 bagi 10. Nah, berarti kamu adik gantikan puasa saya 10 hari 2 hari, berarti 2 hari kan? Kamu 2 hari, kamu 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari, 2 hari. Semua puasa besok 2 hari, 2 hari, 2 hari. Ada pendapat demikian. Nah, ketika pendapat itu dikumpulkan oleh seorang hakim, hakim harus tahu mana pendapat yang kuat. Ini dia. Ya, apa pendapat bayar dengan mut tadi? Atau pendapat dengan harus ganti puasanya? Nah, ini dia. Wahabi ada mulai. Wahabi tak ada. Kalau seandainya qadi mengambil pendapat yang lemah dari pendapat yang ittifaq, nah itu salah dia berarti. Kenapa harus ambil pendapat yang lemah? Pendapat itu banyak ditolak oleh ulama. Nah, hakim harus faham tentang itu. Itu salah satu contohnya. Ya. Tahu mana juga. Satu dia bertanya. Ya, ya. Di tempat kami tinggal itu ada namanya Mampu. Ya. Kita ini pernah dulu mengalami orang dulu budaya juga. Apa yang beliau lakukan pada suku? Pertama sekali yang paling unik setelah Fatihah selalu alam nasrah agak pertama. Yang kedua selalu al-Quran. Itu tidak berhenti. Selama beliau tahun menjadi itu tetap alam nasrah al-Quran. Yang kedua, setiap beliau buruk selalu membaca apa? Allahumma dafa'ana bala. Oh ya. Selama beliau sehat itu, katakanlah setahun itu, selalu beliau membaca Allahumma dafa'ana. Oh itu. Ya. Itu sah-sah saja ya. Tak masalah. Karena ada sahabat Nabi selesai habis sholat dia selalu baca surat Al-Ikhlas. Maka Nabi bertanya, kenapa engkau membaca surah Al-Ikhlas selalu? Ana uhibbuhi, saya mencintai surah Al-Ikhlas itu. Maka saya baca itu. Nabi menjawab, ketika itu Nabi menjawab, semoga engkau dicintai oleh Sang yang pembuat Al-Ikhlas. Jadi Nabi berdoa. Nah, jadi ada sahabat Nabi yang selalu baca Al-Ikhlas terus. Dalam sholat itu Al-Ikhlas. Nah, itu tak masalah. Boleh hukumnya. Dalam cerita itu dulu lah dibaca untuk bacaan surat Sunnah Wudu. Ada sejarah Nabi Muhammad dibersihkan hatinya. Ya. Dalam ayatnya mengenai masalah perempuan yang mensucikan diri ya. Nya umum kan, karena kan tergantung pada setiap urung yang membacanya. Tapi secara hukum itu sah-sah saja. Secara hukum sah saja kita baca. Gitu dia. Tidak masalah kan? Mulai pura-pura sampai itu dia model orang itu. Sampai enggak kita belajar. Jadi sehingga ada cerita apa mulai sampai baca Quran Nah, baca Quran nah baca setahun itu tidak pernah berhenti terus baca Allah Taala. Nah, bacanya ada kolomnya. Nah, baca kunut biasa. Nah, baca. Karena Allahumma hdina fiman hadaitnya yang ittifaq ulama. Ittifaq ulama bahwa membaca Allahumma hdina ya hukum ini harus dibaca. Walau ada doa setelah itu. Nah, itu tak masalah. Tapi kalau ada orang membaca kunut dengan doa yang lain, itu bisa terjadi makruh karena tidak banyak pendapat ulama tentang itu.
Nah, layaknya nama dalah ya. Kemudian kadang lagi lagi kamu buat awal, kamu waktu di pesantren, dia nak di bulan, tapi baca Allahumma mansur li ikhwaninal muslimina fil Palestin. Yang selamat itu selamat itu boleh saja, mungkin dia ingin baca itu berkeyakinan bahawa negeri kita sedang ada bala, sedang diturunkan bala oleh Allah, maka boleh-boleh saja, nama dalah kan. Yang penting kalimat yang Allah mahdinanya itu tetap. Bukannya ada ibarat Allah menfa'al bala wal bala wal wafa wal zina wal kamu selalu selama setahun itu tak pernah tinggal. Ya, enggak masalah. Tadi saya subuh dan Arab juga ini apa namanya saya itu. Mungkin saya coba ikuti beliau, tapi belum berani saya ikuti. Ya. Itu enggak masalah. Enggak masalah. Di awal tu harus ada, karena di awal itu ittifaq ulama itu berbicara. Ulama banyak berpendapat kalau kunut sunnah baca Allahumma hdina. Itu banyak ulama yang bilang begitu. Namun kalau ada orang yang tak baca itu diganti dengan doa lain, ini jadi masalah nih. Itu jadi masalah. Ya. Ya, jadi kamu faham kan bahwa hakim juga harus faham tentang ilmu mu'tamad. Faham bagaimana cara mengambil pendapat kuat dan mengambil pendapat yang tidak kuat. Nah, salah satunya membaca bismillah sebelum Fatihah. Menurut mazhab Maliki tak membaca bismillah pada saat Fatihah. Menurut pendapat Syafi'i dan Hambali, membaca bismillah itu adalah bahagian daripada Fatihah. Lalu adakah hadis yang berkata tentang seperti itu? Hadis ada, cuma tidak menunjuki kepada hadis sahih. Itu ditulis dalam kitab I'anatul Talibin jilid 1. Ditulis oleh Syekh Dimyati. Bahwa wa bismillahi ayatuha min surati ummul Quran. Itu Nabi sendiri yang bilang bahwa bismillah itu bahagian daripada Al-Quran. Itu ada berapa hadis. Nah, dalam ilmu hadis, ini hakim harus tahu juga. Jangan sampai nanti ada orang sedang bermasalah, dia faham hadis, hakim tak faham hadis. Kabihlah ni. Dia olah hadis, ternyata yang bertepit oleh hadis oleh tidurnya. Pak Hakim, ini tak sah jatuh hakim, tak sah jadi hukumnya tak sah. Kenapa? Ada hadis Nabi yang sahih. Sedangkan yang imat oleh hakim hadis dhaif. Dhaif lawan sahih tak bisa. Tapi hakim harus punya ilmu. Dhaif kalau dikumpulkan dengan hadis dhaif yang semakna dengan itu, dia jadi naik derajat menjadi hadis sahih li ghairihi atau hasan li zatihi. Kan begitu cara mainnya. Cara main hadis. Okey, hadis bismillah itu dhaif, bukan sahih. Tapi ada 4 hadis minimal Nabi berkata tentang itu. Maka hadis bismillah itu naik derajatnya. Maka kata Imam Syafi'i, bismillah itu harus dibaca saat membaca Al-Fatihah. Gitu kan? Maka seharusnya orang dayah yang bisa jadi hakim. Nah, coba. Jadi kita buat kesimpulan di sini. Apa kesimpulan yang dapat kita ambil? Bahwa sebenarnya jadi hakim itu harus Islam, merdeka, balik, kemudian sehat pendengaran, sehat penglihatan, pandai berkata-kata, dan harus punya ilmu. Apa ilmu itu? Dia harus bisa memahami ilmu Quran dan hadis. Quran dan hadis. Kemudian harus faham tentang ilmu qiyas, harus faham tentang ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu balaghah. Ilmu balaghah na lebo, ilmu majaz, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Nanti ilmu ma'ani nak bagi-bagi lah, ilmu badi' nak terbagi lah, ilmu ma'ani nak terbagi lah, ilmu badi'. Yang ilmu-ilmunya Pak Bruno, ada lewat kuliahnya Mbak Dayah tu. Di mana bukti orang Dayah masih belajar itu? Mereka masih belajar kitab Jauharatul Balaghah. Itu ilmu balaghah. Kemudian di mana mereka masih belajar ilmu qiyas, mereka masih belajar kitab Lataif al-Isyarah. Dayah masih belajar kitab Nufahat ala Syarah Warakat. Salah Nufahat itu karya Imam Ahmad Khatib, guru daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ahmad Khatib. Kemudian mana bukti bahawa orang Dayah masih belajar 71 ilmu yang dikatakan oleh Syekh Wala?
Mereka masih belajar kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Mahalli. Lalu mana bukti bahwa orang Dayah masih belajar tentang mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang tidak kuat? Mereka masih belajar kitab Al-Mahalli. Mahalli adalah sebuah kitab fikih yang mengajarkan banyak pendapat ulama tentang amaliyah, baik solat, puasa, muamalah dan sebagainya. Mahalli. Maka Abu Syekh Mudawali berpesan kepada anaknya, pada Abu Mudin, kalau ingin mengamalkan fikih cukup pada ilmu I'anatul Talibin saja. Karena itu untuk amalan boleh. Tapi kalau ingin luas pemahaman kita terhadap ikhtilaf pendapat ulama, boleh belajar ilmu Mahalli, kitab Mahalli. Itu dia. Ya, lalu almarhum Abia berwasiat kepada saya, kalau ingin beramaliah dengan fikih, beramaliahlah dengan kitab Kifayatul Akhyar. Lebih kecil dari itu lagi. Kalau Abia Mudawali, Abia lain lah. Abia ngono kan lain tau. Paling dah setara katanya orang nyebut. Kifayatul Akhyar setebal ini, 2 jilid. I'anatul Talibin sebelah. Gitu kan? Jadi bisa kita buktikan ilmu ini kan? Jadi apa yang bilang Syekh Kuala ini sebenarnya ada pada orang Dayah semua. Maka orang Dayah yang harus kita jadikan nakib. Raja faham tak tentang kewajiban ini? Kalau faham, raja datang ke Dayah. Gubernur datang ke Dayah, cari mana santri berkualitas, minta pada Abu, jadikan hakim. Ini. Ya, ni. Syekh Kuala ni, perintah Syekh Kuala. Ni yang baikkan Ghalbi ni, jangan tak kata begah. Ghalbi kan. Ini Syekh Kuala langsung. Nama man? Kiban, nabrak jaga hakim. Ya. Sudah ya. Tapi ingat ya, jadi hakim itu kalau pahala banyak sekali pahala dikasih. Kalau salah pun banyak juga pahala dikasih. Maka dikira Rasulullah idza ijtahada fa asaba lahu ajrani wa in akhta'a fa asaba lahu ajrun. Itu kata Nabi. Kalau ada seorang yang berijtihad, seorang hakim berijtihad, dia benar, 2 pahala itu oleh Allah. 2 pahala, 2 bagi Allah, 2 bagi dia berbeda. Wa in akhta'a, kata Rasulullah, kalaulah hakim itu salah, falahu ajrun, maka 1 pahala. Salah hijau tabur, pulang betul. Tapi salahnya salah yang mengarah betul, bukan salah-salah. Bila ke hukum tiba nakimnya kamu ke minum khamar anak maya anak pu, yang menurut lo anak pu. Yang talah yang betul-betul talah. Yo kan? Kata. Kita baca tu. Adapun setengah daripada segala hukum yang sudah diketahui oleh qadi itu, maka iaitu baik. Ya. Kata Syekh Kuala, sebahagian yang harus dikuasai oleh hakim itu adalah ilmu jual beli. Hakim harus faham ilmu jual beli, apa itu akad, apa itu ijab, apa itu qabul. Hakim harus tahu apa itu jual beli khiyar, apa itu murabahah, apa itu muzara'ah, apa itu mukabarah. Hakim harus tahu itu. Nah, ya. Maka oleh karenanya hakim juga harus faham tentang masalah jual beli. Bermula asal hukum pada berniaga dahulu daripada ijma', yaitu muwafaqat segala sahabat Nabi dan segala ulama yang kemudian daripada itu beberapa ayat Al-Quran. Maka setengah daripada ayat firman Allah Subhanahu wa taala, nah ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya telah dihalalkan Allah taala berniaga dan diharamkan dengan riba. Hakim harus faham tentang riba. Bagaimana riba? Riba ada qardi, ada riba qardi, ada riba nasa, ada ribayat. Nah, itu riba harus faham. Ya, kan? Dan beberapa hadis Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatkala berdatangan sembah sahabat kepadanya, ya Rasulullah, apa jua sebaik-baik usaha? Jadi sahabat Nabi ajak Rasulullah, usaha yang paling good untuk kamu apa? Yang tanya oleh sahabat Nabi. Usaha apa Rasulullah yang paling baik untuk kami? Usaha apa itu? Maka Nabi menjawab, ya, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in majrurin.
Apa itu usaha paling baik? Nabi menjawab, usaha paling baik itu adalah pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri. Dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in majrurin, dan tiap-tiap jual beli dari itu tidak ada penipuan. Nah, itulah usaha yang paling baik. Dengan tangan sendiri itu maksudnya apa? Kan kita kan kadang di dinas kan ini juga, ini tangan juga. Bukan itu maksud Nabi. Kalau ulama mengatakan dengan tangan sendiri itu dia berusaha dengan tangannya, mengambil hasil dengan tangannya, menjual dengan tangannya, untung juga dengan tangannya sendiri. Nah, itu usaha yang paling baik. Apa itu? Ya banyak, buat gorengan, kemudian padi, tanam pohon, kemudian cabai, itu kan dengan tangan sendiri, jual dengan tangan sendiri, dan juga hasil dengan tangan sendiri. Nah, berarti kata Rasulullah, amar rajuli biyadihi, sebagai pekerjaan adalah dengan tangan sendiri. Ya, sudah. Sampai situ dulu. Udah pas 1 jam kita mengaji. Dah, kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan kita mengaji? Kesimpulannya adalah Iban lu buat kesimpulannya, you mandu timbulan. Jadi yang kena lu pegah bahawa Syekh Kuala, pendapat Syekh Zakaria dibantu oleh pendapat Al-Hasan Al-Bakri, dibantu lagi oleh pendapat yang lebihnya Syekh Zakaria dalam kitab Fathul Wahab, pengarang kitab Najmul Wahad, dibantu oleh Syekh Bakir. Semuanya sepakat bahwa menjadi seorang hakim harus bisa menguasai ilmu jual beli, ilmu fikih, ilmu usul fiqh, ilmu nahu, ilmu saraf, dan terakhir ilmu balaghah. Itulah dia. Semua itu ada di dayah semuanya. Nah, ada depan lain. Nah, kan ada tunjuk bukti kan? Di Pak Tengku Dayah yang belajarnya, mandungnya. Ilmu hadis pun kita pakai. Menyo kamu biasa pakai kitab Dr. Muhammad Tohan. Ya, ulumul hadis. Menyo ulumul Quran itu memakai kitab Mana Al-Qatan, atau yang paling rendah karya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki, ulumul Quran. Menyo kitab balaghah, kita di dayah memakai kitab Jauhar Maknun. Jauhar Maknun itu ilmu balaghah. Lalu kita belajar kias di mana? Belajar ijtihad, mujtahid di mana? Dalam kitab usul. Apa itu? Di Lamatu belajar kitab Al-Mughni. Di Ulatiti belajar kitab usul Nufat ala Syarah Warakat. Di Labuan Haji begitu juga, Nufat ala Syarah Warakat. Mana bukti bahawa kita belajar ilmu baik? Ya, buktinya banyak. Belajar kitab I'anatul Talibin, kitab Al-Bajuri, itu jelaskan tentang ilmu jual beli. Lalu mana bukti bahawa kita belajar tentang istilah pendapat kuat, pendapat tidak kuat? Itu kita masih belajar kitab Al-Mahalli di daya. Jadi kan bandung kan? Hanya bukti kan. Maka Tuhan berharap memang ditanya nak kemampuan itu bah urung-urung yang baik di Acehnya, tolong sampaikan ini kepada gubernur kah, bupati kah, siapapun itu. Tak kecil-kecil alhamdulillah. Datang ke daya, minta ke Abu, kami memohon 1 orang santri yang sudah pandai dalam ilmu ini untuk kami angkat menjadi hakim di kampung. Ini mana?